Kaulah Rabbi, cahaya ilahi. Wahai Allah Rabbi, jaga guru kami. Kamilah pendosa yang harapkan cinta. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Daulah Al-Mu'assasah. Kajian kita yang ke-47, bab tentang menjelaskan Daulah Al-Mu'assasah, negara, institusi atau lembaga negara. Daulatul Mu'assasat, negara institusi atau lembaga negara. Ad-daulah al-azimah hiyallati taqumu ala mu'assasat qawiyah wa ta'malu ala taqwiyati mu'assasatihal watodiyah wa tarsikhu da'aimiha wa hiyallati ta'malu jahidah ala takhallus minal kiyanat al-irhabiyah allati tahawala an tahilla mahalla mu'assasati daulah au ta'malu ala himatiha min jihah kama ta'malu ala takhallus minan nizam asyumuli wa ra'yil fardi min jihatin ukhra fakama qalu ra'yul jama'ah la tushqa al bilad bihi rahmal khilaf wa ra'yul fardi yashqiha. Ad-daulah al-azimah bermula negara besar. Negara besar, ia bermula negara besar. Daulah azimah itu taqumu ala muassasatin qawiyatin. Taqumu itu taqumu berdiri Daulah azimah bermula daulah negara yang besar, ia bermula daulah azimah itu alat titakumu yang berdiri pada daulah azimah qawiyah dengan kuat. Negara besar adalah negara yang berdiri dengan kuat. Wa ta'malu ala taqwiyatin mu'assasatiha, dan bekerja pada daulah azimah ala taqwiyati mu'assasatiha, atas kekuatan institusinya, al-watoniyah, secara nasional. Jadi negara besar adalah negara yang
negara besar adalah negara yang berdiri tegak, yang institusinya bekerja secara nasional. Watarsihu daimiha, dan bisa mengkonsolidasikan fondasinya, Wahia bermula daulah allati ta'malu, yang bekerja apa daulah jahidah, dengan sungguh-sungguh bekerja keras ala takhallusi, atau untuk menyingkirkan minal kiyanatil irhabiyah, dari entitas-entitas irhabiyah, entitas radikal, teroris, alati tahawalu, yang mencoba apa entitas irhabiyah antahulla, untuk menggantikan mahala muassasatid daulah, menggantikan tempat institusi negara, au ta'malu, atau bekerja ala mazahamatiha, atas persaingannya kianatil irhabiyah min jihatin, satu sisi, kama ta'malu, sebagaimana Anda melakukan ala takhallus, untuk membersihkan minan nizami syumuli, dari rezim totaliter, wara'yil fardi, dan pendapat individu, min jihah ukhra, dari sisi lainnya. Jadi negara besar adalah negara yang berdiri di atas institusi-institusi yang kuat, yang berjalannya negara itu, bekerjanya negara itu atas institusi nasional. Negara besar itu bekerja sungguh-sungguh untuk membersihkan al-kiyanat al-irhabiyah, entitas-entitas yang melawannya, irhabiyah, sebagai entitas teroris, itu dibersihkan. Karena kalau nggak dibersihkan, entitas-entitas teroris ini kepenginnya menggantikan kedudukannya, negara itu digantikan. Itu satu sisi. Atau negara kuat, negara besar itu adalah negara yang membersihkan nidhamus syumuli wara'yil fardi min jihatil ukhra. Di sisi lain dia membersihkan rezim totaliter dan rezim pendapat individu, pendapat sendiri, rezim totaliter dan rezim sendirian, ra'yil fardi, individu min jihatin ukhra, dari satu sisi. Sebagaimana dikatakan
ra'yul jamaah la tushqa. Pendapat orang banyak itu tidak akan merugikan negara. Tapi pendapat, walaupun di sana sini masih ada perbedaan pendapat, masih ada yang tidak sepakat. Tapi kalau ra'yul fardi, pendapat individu, itu bisa merobohkan suatu negara, memperburuk suatu negara. Jadi intinya negara itu dipimpin oleh orang yang tidak pernah bertanya kepada orang lain juga tidak baik. Dipimpin oleh presiden yang totaliter juga tidak baik. Gitu. Karena apa? Kata sebuah syair, zamanul fardi ya fir'auna wala wadallatolatul mutajabbirin. Jadi waktu diktator, jadi pemimpin kalau hanya sendiri, kuat sendiri, itu disebut diktator. Jadi di zaman daulah muassasat tidak boleh diktator itu. Diktator itu kuat sendiri. Ra'yul jamaah la tusqa al-bilad bihi, bahwa pendapat jamaah itu la tusqa, tidak merugikan al-bilad akan negara bihi dengan ra'yu wa raghmal khilaf, walaupun meskipun ada ketidaksepakatan. Wara'yul fardi, dan pendapat individu atau pendapat diktator individu itu yuskiha, bisa merobohkan, meruntuhkan suatu negara, memperburuk negara. Jadi negara yang kuat itu bukan negara diktator dan bukan pula negara yang sumuliyah, bukan negara rezim totaliter dan bukan pula negara diktator. Itu negara yang kuat. Atau juga bukan pula negara yang di dalamnya ada khianat irhabiyah. Khianat irhabiyah itu kelompok-kelompok radikal yang memang kelompok itu ingin merobohkan negara itu. Nah, itu negara kuat itu mestinya tidak ada kelompok itu. Adanya ya biasa kelompok yang mengkritik, itu biasa. Itu malah biar jadi sehat kalau adanya kelompok yang mengkritik. Tapi kalau adanya kelompok yang akan menggulingkan dan menggantikan bentuk negara itu, namanya al-khianat al-irhabiyah, itu gak sehat. Jadi kalau ada negara di dalamnya tidak ada kelompok yang ingin menggantikan negara itu, kelompok irhab, teroris, itu negara kuat. Sebagaimana negara kuat itu tidak adanya pemimpin negara itu memimpin secara totaliter, nizam sumuli, atau bahkan memimpin secara ra'yul fardi. Jadi ra'yul fardi itu
diktator, Ra'yul Fardi. Sebagaimana dikatakan fakamaqalu ra'yul jamaah latus qalbiladi rahmal khilaf wa ra'yul fardi yuskiha. Pendapat orang banyak seperti pendapatnya DPR dan MPR itu latus qalbiladi tidak meruntuhkan sebuah negara, walaupun di pendapat orang banyak itu ada ketidaksepakatan. Wara'yul fardi yuskiya, tapi kalau pendapat otoriter itu berbahaya buat sebuah negara. Laqad zalat daulatul fardi, daulatul fardi, negara individu, negara yang hanya miliknya satu orang, itu telah hilang. Model negara yang individualistik atau negara yang diktator. Negara diktator itu sudah hilang. Wa asbahat, dan telah jadi apa, negara fardi, negara yang diktator, la baqo alaha, tidak ada sisanya di alamin, di dunia ini sudah hilang. Yalfadu ad-diktatoria, yalfadu ad-diktatoria, yang menyatakan sebagai negara diktator. Bikuli anasiriha, telah hilang dengan segala anasir-anasirnya, wa alwaniha, dan warnanya, hatta masakiha, sehingga hatta masahikiha, sehingga tepung-tepungnya. Jadi artinya apa? Bahwa negara totaliter, negara diktator itu sudah hilang sekarang di muka bumi. Wallah, walillah, demi Allah, Dr. Shawki, ada orang namanya Dr. Shawki mukhatiban, menyampaikan kepada Lord Creamer, haitsu yaqulu, sehingga berkata siapa Dr. Shawki dalam syairnya, zamanul fardiya fir'auna wala wa talatulatal mutajabbirina wa asbahat ru'atu bi kulli qatrin ala hukmi ra'iyati nazilina. Nah, itu Dr. Shawki menyampaikan kepada Lord Creamer dengan sebuah syair yang artinya zamanul fardi, bermula zaman diktator, ya Fir'aun, pada waktu Fir'aun wala telah berhenti, atau wala pada waktu kekuasaannya Fir'aun. Zaman diktator itu ketika zamannya Fir'aun menguasai, memimpin. Wadalat daulatul mutajabbirina, setelah zaman Fir'aun memimpin hilang, wadalat daulatul mutajabbirin, dan menggantikan negara yang sombong, negara yang mutajabbir, negara yang arogan, yang mimpin.
setelah Fir'aun itu pemimpin diktator sendiri aja. Setelah Fir'aun hilang, itu baru ganti model negara mutajabirin, negara yang arogan. Wa asbahat arru'atu bikulli qatrin, asbahat dan jadi apa arru'atu pimpinan-pimpinannya bikulli qatrin, di setiap negara-negara ada pimpinan di situ. Ala hukmi rakyat, atas hukumnya rakyat, nazilina mereka, nazilina berdiri atau turun siapa? Kita. Setiap pantan-pantan, kelompok-kelompok jadi negara dan mengikuti hukumnya rakyat, artinya demokrasi. An-nizam al-mu'assisi yaqumu ala iqla'i dauril mu'assasat. An-nizam, sistem, al-mu'assisi, bermula sistem kelembagaan, yakumu yang berdiri apa? Nizam al-mu'assis ala iqla'i dauril mu'assasat, atas didasarkan pada peran tertinggi lembaga, didasarkan pada peran tertinggi lembaga-lembaga. Wala anna syu'uba, dan sesungguhnya masyarakat atau bangsa itu masdarus sultat, sebagai sumber kekuasaan. Jadi sumber kekuasaannya adalah masyarakat, masdarus sultan. Alaisat asy'ub hiyallati takhtaru nuwabuha, adakah bukan masyarakat, ia bermula masyarakat alati takhtaru yang memilih siapa syu'ub nuwabuha kan perwakilannya, wa mumatsiliha dan maksudnya perwakilannya. Wahadihil majalis, bermula majlis ini, an-niyabiyah, majlis perwakilan, awil parlamaniyah atau parlemen. Innamahiyah, bermula majlis niyabiyah awil parlemen, itu adawatud daulah, menjadi alat negara, ad-demokratiyah, negara demokrasi, atas ri'iyah, yang secara konstitusi, wariqabiyah, dan sebagai alat pengawasan. Wa idzam talakat, dan ketika memiliki ad-daulah apa daulatu negara, ma'adalik, atas hal itu memiliki iradata siyasiyah, akan keinginan politik, lihtiramil mu'asasah, untuk memuliakan lembaga, wa takdiri dauril mu'assasati, dan menghargai peran institusi, wa iqto'iha, dan memberikannya fursotaha, akan kesempatannya, dita'amuli, untuk bertindak, dita'amuli, untuk bertindak, wa ta'malu adawatiha, dan menggunakan perangkatnya, wa tatakafalu, dan mengintegrasikan fi adwariha, dalam perannya, fi dhilli qaidin, di dalam
atau di bawah pimpinan bidzilli qaidin hakimin, di bawah pimpinan yang bijaksana, di bawah pemimpin yang bijaksana. Yufasilu bainas sultan, yang memisahkan antara kekuasaan, wahyu hawilu duna tadoribiha, dan mencoba tanpa ketidakkonsistenan, duna tadoribiha, ketidakkonsistenan, wabi wajhi, dan dalam dalam mengarahkan biwasilatiha, mengarahkan kompasnya negara daulah, fil ittijai, dalam menuju as-sahih, pada tujuan yang benar, litatakamuli, untuk saling melengkapi, wala tatanafaru, dan tidak saling menolak, Lakana, maka ada padzalika, hal itu min ahammi awamilil bina'i, dari pentingnya faktor-faktor pembangunan, min ahami awamilil bina'i, dari faktor-faktor pentingnya faktor-faktor pembangunan, wa taqaddumi, dan kemajuan, warraqi, dan kecanggihan. Jadi negara muasasat atau negara itu negara yang dasar sumber kekuatannya dari masyarakat, karena presiden dipilih oleh masyarakat, DPR dipilih oleh masyarakat, MPR dipilih oleh masyarakat. Jadi Masdarus Sultan adalah asyu'ub, bangsa, masyarakat yang mempunyai kekuasaan tertinggi, karena mau presiden, mau perwakilan DPR, mau MPR, itu semua dipilih oleh masyarakat. Nah, ketika DPR, MPR, presiden dipilih oleh masyarakat, maka itu akan bisa jadi sempurna kalau presidennya nggak berpikir secara fardiyah, secara diktator, karena nanti yang mengingatkan juga masyarakat. Nah, arah negara yang semacam ini adalah arah negara agar watatakamalu fi adwariha fi dhillin qaidin hakimin. Arah negara yang begini inginnya menjadi arah negara fi dhillin qaidin hakimin, di bawah pimpinan yang bijaksana, yang dikontrol oleh masyarakat, tidak bisa berdiri sendiri, nah, tidak menjadi qaidin fardiyin, tidak menjadi pemimpin yang diktator. Karena apa? Kekuasaannya sudah dipisah-pisah. Ada kekuasaan DPR sebagai pengawas
Itu. Ada kekuasaan yudikatif, legislatif, itu dipisah-pisah. Tidak yudikatif ya orang itu, legislatif ya orang itu, enggak begitu. Wabiwajhi biu wasli biwasilatiha fil ittija sohili tangaramuli wala tatanafur lakana dzalik min ahami awamilil bina wa taqaddum maraqi. Jadi itulah intinya membangun sebuah negara fittijah as-sahih, yaitu di dalam arah yang benar untuk membangun sebuah negara. Wa idza adrakta hadhil muassasat wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.